Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang kewajiban menjaga lingkungan. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain hak, setiap warga negara juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Jadi untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Selanjutnya, ayo mengamati, menjelaskan kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah infografis yang bersumber dari Earth Hour Indonesia Depok. Ini tentang fakta sampah di Laut Indonesia. Indonesia merupakan negara peringkat kedua penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. 187,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut Indonesia tiap tahunnya, meningkat 2 kali lipat pada tahun 2005. Akumulasi sampah di lautan mencapai sekitar 374 juta ton. 57% sampah di laut Indonesia adalah plastik. 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi laut Indonesia. Nah, ini infografis ya yang bersumber dari Earth Hour Indonesia Depok ya. Baik, selanjutnya berdasarkan informasi pada infografis tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia. Kesadaran setiap warga negara diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi agar lingkungan tetap terjaga, itu perlu adanya kesadaran dari setiap warga negara ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Berikut contoh perilaku menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya ya, pada tempat sampah. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian membersihkan rumah ya. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan contoh-contoh perilaku menjaga lingkungan. Selanjutnya, ayo berdiskusi, menjelaskan kewajiban warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak. Hak mendapat penghidupan yang layak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan layak berarti mendapatkan hak atas tersedianya sarana pendukung untuk kehidupan yang layak,
seperti pekerjaan. Untuk memperoleh haknya, setiap warga negara harus melakukan kewajiban untuk menaati aturan hukum yang berlaku, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan, mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian, merancang peraturan tentang kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup dan tempat tinggalnya sesuai peran dan kedudukannya. Untuk menjaga lingkungan diperlukan beberapa hal seperti berikut: usaha bersama dan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian, di dalam menjaga lingkungan juga diperlukan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini hal-hal yang diperlukan dalam menjaga lingkungan, ya. Sekali lagi diulangi, ya. Yang pertama yaitu diperlukan usaha bersama dan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian diperlukan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Nah, itu adalah hal-hal yang diperlukan untuk menjaga lingkungan. Kemudian, ayo menganalisis, menjelaskan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Masalah lingkungan sebagian besar akibat sikap tidak bertanggung jawab, seperti secara berlebihan memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek kelestariannya. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Tanggung jawab adalah sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan negara, dan Tuhan. Selanjutnya, menjelaskan upaya pelestarian alam berdasarkan mata pencarian. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dengan memperhatikan kelestarian alam. Contohnya, petani tidak boleh membuka lahan dengan menebang hutan sembarangan. Nelayan menggunakan teknik penangkapan ikan dengan cara aman dan tidak merusak ekosistem. Nah, itu adalah contoh pelestarian alam berdasarkan mata pencarian, ya. Selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan. Hak dan kewajiban hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan rumah. Sebagai seorang anak di dalam keluarga, kamu memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Pertama, hidup dengan orang tua, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian bermain, kemudian berekreasi, kemudian beragama, kemudian berkumpul dan berserikat. Nah, itu adalah hak-hak yang didapatkan oleh anak di dalam keluarga, ya. Kemudian selain mendapatkan haknya, ya, seorang anak di dalam keluarga juga mempunyai kewajiban. Yang pertama yaitu menghormati orang tua, kemudian berperilaku baik dan santun, kemudian mencintai keluarga, kemudian menjalankan ibadah sesuai agama. Nah, itu adalah hak-hak dan kewajiban seorang anak di dalam keluarga. Baik, selanjutnya ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apa kewajiban yang harus dilaksanakan warga negara agar hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud?
Kemudian tuliskan 2 contoh perilaku menjaga lingkungan. Kemudian nomor 3, jelaskan contoh upaya pelestarian alam berdasarkan mata pencarian. Kemudian tuliskan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Nah, soal-soal ini dikerjakan di buku tulis. Kemudian kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing atau kirim melalui WA ke wali kelas masing-masing. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.